Tugas kelompok kami yang berjudul Effect of Direct Water Injection Temperature on Combustion Process and Thermal Efficiency within Compression Ignition Internal Combustion Rankine Engine. Ya, Sebelumnya, untuk presentasinya share screen-nya sudah keluar belum ya? Tapi kalau di layarnya oh, belum terlihat oh ya, ini. eh, terlihat tidak Pak share screen-nya? Masih belum keluar. Nah, ini baru keluar. Kemudian bisa di-record ya dari sesi presentasi untuk kelompok yang melakukan presentasi. Bentar Bapak. Berikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Effect of Direct Water Injection Temperature on Combustion Process and Thermal Efficiency within Compression Ignition Internal Combustion Rankine Engine. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzana Febriana dengan NIM 2010 31002. Lalu anggota kelompok saya yang satu bernama Dianita Aprilia dengan NIM 2010 31003. Sebelumnya ini ada tentang jurnal, itu ada judul yaitu Effect of Direct Water Injection Temperature, Combustion Process and Thermal Efficiency within Compression Ignition Internal Combustion Rankine Engine. Lalu ini jurnal Case Studies in Thermal Engineering. Lalu ada tahun terbit jurnal yaitu 2021. Lalu ada penulis yaitu Kang Sang Shefeng, yang ada Ching Tawu, ada Jun juga. eh, Lalu selanjutnya itu ada abstrak. Nah, penelitian ini fokus pada konsep compression ignition internal combustion Rankine cycle yang menggunakan combustion Rankine cycle yang menggunakan pembakaran oksigen bahan bakar injeksi air langsung dan pemulihan panas buang dalam siklus diesel tradisional untuk mencapai efisiensi termal sangat tinggi dan emisi rendah. Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh suhu direct water injection yang berbeda terhadap kerja siklus dan efisiensi termal pada mesin prototype compression ignition internal combustion Rankine cycle melalui penggunaan sistem direct water injection independent, pasukan O2 atau CO2, dan pengendali elektronik yang dapat dikonfigurasi ulang. Karakteristik pembakaran termasuk tekanan dalam silinder, laju pelepasan panas, stabilitas pembakaran, dan efisiensi thermal rem diinvestigasi secara eksperimental. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja siklus dan efisiensi termal optimal tercapai pada suhu direct water injection yang tinggi, dengan efisiensi termal mencapai 46,6%, sementara variasi tetap rendah sekitar 1%. Penggunaan direct water injection juga mengurangi emisi NOx dan SOx. Dengan pengurangan SOx terkait erat dengan reaksi air karbon yang memerlukan analisis kinetik kimia lebih lanjut. Lalu penelitian ini memberikan informasi dasar penting untuk mengoptimalkan mesin compression ignition internal combustion Rankine cycle di masa depan dan dapat digunakan sebagai panduan referensi untuk menerapkan direct water injection dalam mesin pembakaran internal modern. Lalu selanjutnya ada pendahuluan. Nah, penelitian ini penting karena mengkaji sebuah konsep inovatif yang disebut sebagai internal combustion Rankine cycle untuk mengatasi masalah energi dan polusi lingkungan yang semakin mendapatkan perhatian dalam industri transportasi. Nah, konsep ini bertujuan untuk menciptakan powertrain dengan efisiensi tinggi dan emisi yang sangat rendah dalam kerangka kerja mesin pembakaran internal. Nah, jurnal ini mengkaji implementasi konsep internal combustion Rankine cycle yang melibatkan pembakaran oksigen bahan bakar, lalu direct water injection, dan pemulihan panas buang dalam siklus diesel tradisional. Lalu ada beberapa hal utama yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada penggunaan oksigen sebagai masukan untuk menghilangkan uh, nitrogen, oksigen secara teoritis menciptakan proses pembakaran oksigen bahan bakar yang menghasilkan karbon dioksida, uap, dan sedikit partikulat. Yang kedua ada pemanfaatan direct water injection untuk mengoptimalkan pembakaran oksigen bahan bakar dan menciptakan siklus uap dalam silinder, di mana air yang diinjeksikan berperan sebagai pendingin dan bekerja sebagai fluida tambahan yang meningkatkan efisiensi.
Yang ketiga yaitu ada pemanfaatan waste heat recovery untuk memanaskan air yang diinjeksikan, sehingga meningkatkan generasi uap dalam silinder dan efisiensi termal. Yang keempat yaitu ada pemisahan karbon dioksida dan uap dari gas buang menggunakan kondensor. Dengan karbon dioksida kemudian diubah menjadi karbon dioksida cair yang dapat digunakan kembali. Yang kelima yaitu pengujian direct water injection pada berbagai suhu untuk memahami pengaruhnya terhadap proses pembakaran dalam silinder dan efisiensi keseluruhan. Nah, selanjutnya. Nah, pada pengaturan eksperimental, sebuah mesin prototip uh, combustion ignition internal combustion Rankine cycle diuji. Nah, mesin ini diadaptasi dari mesin diesel 2 silinder dengan sistem injeksi bahan bakar yaitu common rail yang dapat disesuaikan. Mesin ini dimodifikasi menjadi satu silinder dengan satu silinder lainnya yang dapat memberikan daya tambahan. Lalu injeksi air bertekanan tinggi digunakan dan sistem pasokan air dilengkapi dengan pemanas elektronik yang dikendalikan untuk simulasi pemulihan panas buang. Nah, sistem injeksi air juga dimodifikasi untuk menjaga stabilitas pada suhu tinggi. Sistem masukan udara dirancang untuk mengatur perbandingan udara bahan bakar dengan pemanasan udara sebelum eksperimen. Lalu emisi gas buang diukur termasuk hidrokarbon, karbon monoksida, nitrogen oksida, dan soot. Lalu mesin ini dikendalikan oleh platform NI Compact Rio dan data diukur dengan bantuan encoder optik. Nah, spesifikasi mesin uh, combustion ignition internal combustion Rankine cycle yang digunakan itu tercantum pada tabel 1A yang ada di bawah ini, seperti yang ada di layar. Lalu untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dianita. Kepada Dita, dipersilahkan. Oke, baik. Berikutnya adalah experimental setup, yang mana konfigurasi dan modifikasi mesin prototipe ICRC serta sistem pengukuran mesin ICRC Prototype Engine Test Bench terdiri dari beberapa sistem, yaitu yang pertama sistem intake, kemudian suplai bahan bakar, lalu suplai air, kemudian sistem kendali, dan juga akuisisi data. Kemudian mesin prototipe ini mengalami modifikasi dari mesin diesel 2 silinder menjadi 1 silinder. Kemudian menggunakan sistem injeksi bahan bakar common rail yang dapat disetel dengan tekanan injeksi hingga 180 MPa. Kemudian sistem penyediaan air menggunakan booster udara cairan untuk memberikan tekanan air hingga 48 MPa. Lalu sistem pemasukan udara diuji dengan katup pemasukan udara yang dipasang di bagian hilir ruang pencampuran. Lalu alat analisis emisi digunakan untuk mengukur emisi gas buang, termasuk HCCO, NOx, kemudian jelaga. Pengendalian mesin prototipe menggunakan platform NI Compact RI 0. Lalu data tekanan dalam silinder, suhu gas buang, dan juga informasi lainnya diukur dan ditransfer ke kartu akuisisi data NI PCI 6250. Jadi next. Jadi next. Mohon maaf. Oh ya, baik sudah terlihat. Kemudian seperti gambar di bawah ini penjelasannya yang seperti sudah saya jelaskan. Jadi next. Kemudian hasil dan pembahasan. Di gambar pertama itu 4.A yang mana terjadi peningkatan suhu direct water injection untuk membantu mengurangi dampak negatif penurunan suhu dalam silinder yang mana disebabkan oleh penguapan air. Nah, selanjutnya itu mengarah pada tekanan maksimum dalam silinder yang lebih tinggi untuk dengan posisi fase lanjutan yang mana untuk spesifikasinya dibandingkan dengan suhu 433
Kelvin, direct water injection, tekanan maksimum dalam silinder berkurang 1,19 MPa dengan posisi fase tertunda 3,5 derajat CA, yang mana selain itu seiring dengan penurunan suhu direct water injection, panas yang diserap selama penguapan air dalam silinder meningkat, yang menunjukkan dampak negatif pada peningkatan efisiensi termal seperti yang ditunjukkan dalam hasil eksperimental. Nah, kemudian pada gambar 4B itu menunjukkan yang di mana kerja siklik dapat ditunjukkan dengan luas area yang diselimuti dalam diagram PV. Seperti yang terlihat di dalam gambar, area yang diselimuti berkurang seiring penurunan suhu direct water injection, yang mana merupakan singkatan dari penurunan siklus kerja. Nah, di gambar 5 ini merupakan kenaikan kerja muai siklik dibandingkan dengan siklus kering atau siklus tanpa direct water injection pada suhu 313 Kelvin. Direct water injection-nya adalah 20 Joule, yang mana nilai ini berangsur-angsur meningkat menjadi 32 Joule dan 52 Joule dengan suhu 433 Kelvin direct water injection. Sementara itu, penurunan kerja kompresi siklik dibandingkan dengan siklus kering pada suhu 313 derajat 313 Kelvin direct water injection adalah 7 Joule, yang secara bertahap menurun menjadi 6 Joule dan juga 4 Joule, yang mana dapat disimpulkan bahwa suhu direct water injection yang lebih rendah menyebabkan kerja kompresi siklik menjadi lebih rendah. Secara keseluruhan, peningkatan kerja ekspansi siklik positif pada suhu direct water injection yang diangkat melebihi penurunan kerja kompresi siklik negatif, yang mana menyimpulkan bahwa suhu direct water injection yang lebih tinggi menghasilkan kerja siklik yang lebih tinggi dan efisiensi termal yang lebih baik. Kemudian pada gambar 6A dijelaskan bahwa permulaan pembakaran atau SOC ditunda seiring dengan penurunan suhu direct water injection dan laju pelepasan panas maksimum juga menurun. Alasan variasi ini terletak pada penundaan pengapian karena suhu direct water injection yang lebih rendah juga menyebabkan penurunan suhu dalam silinder. Kemudian dibandingkan dengan siklus kering, pelepasan panas kumulatif meningkat 100 Joule pada temperatur direct water injection 433 Kelvin. Nah, nilai tersebut berkurang menjadi 33 derajat seiring turunnya temperatur direct water injection menjadi 313 Kelvin. Kemudian pada gambar 7 dijelaskan bahwa variasi penundaan penyalaan yang dihitung pada suhu direct water injection yang berbeda seperti terlihat pada gambar. Direct water injection memperpanjang waktu tunda penyalaan secara signifikan, yang mana penerapan direct water injection menurunkan suhu dalam silinder yang meningkatkan penundaan penyalaan fisik dan juga kimia pada pembakaran difusi diesel. Nah, di sisi lain, peningkatan suhu direct water injection menyebabkan dampak yang lebih lemah. Bisa di next. Ya, bisa di next. Nah. Kemudian kesimpulannya adalah penggunaan injeksi air langsung atau direct water injection dalam mesin ICRC menghasilkan pembakaran yang tertunda. Kemudian mengurangi tekanan puncak dalam silinder dan juga laju kenaikan tekanan maksimum dalam silinder. Hal ini bermanfaat dalam mengoptimalkan beban mekanis dalam CIRC.
yang mana direct water injection juga membantu meningkatkan pekerjaan ekspansi siklik dan juga mengurangi pekerjaan kompresi siklik, yang meningkatkan efisiensi thermal rate. Efisiensi thermal maksimum yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 46,6%, yang mana direct water injection membantu mengurangi fluktuasi siklus dengan mengoptimalkan pembakaran oksigen bahan bakar yang intensif. Dan juga direct water injection mengurangi emisi CO dan juga HC, tetapi tetap meningkatkan emisi NOx yang diyakini berasal dari kebocoran udara dari karter mesin. Kemudian emisi jelaga di bawah direct water injection juga jauh lebih rendah, dan juga mekanisme yang mengarah pada hal ini memerlukan investigasi lebih lanjut dalam penelitian kinematika kimia di masa depan. Jadi next. Kemudian ini merupakan beberapa referensi yang terdapat dalam jurnal direct water injection. Jadi next. Eh, Sekiranya sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya mengenai jurnal ini, dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih sistem kontrol suhu injeksi air langsung yang bisa ditingkatkan untuk bisa mengoptimalkan efisiensi thermal dalam mesin Rankine internal combustion ignition ini? Itu aja sih kalau dari saya. Eh, eh, Bapak ini mau langsung dijawab atau nunggu pertanyaan satu lagi ya, Pak? Eh, bisa langsung dijawab kalau sudah bisa menjawab atau dikumpulkan dulu pertanyaan 2 sampai 3 pertanyaan. Boleh. Ya, Albi, silakan. Saya ingin bertanya ini sih, bagaimana suhu injeksi air langsung mempengaruhi proses pembakaran dalam mesin Rankine internal ignition, compression dan efisiensi thermal. Itu aja sih. Baik, terima kasih Albi. Bapak izin untuk berdiskusi terlebih dahulu ya Pak untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya, Bagaimana sistem kontrol suhu injeksi air langsung dapat ditingkatkan untuk mengoptimalkan efisiensi thermal dalam mesin Rankine internal combustion ignition. Nah, sistem kontrol suhu injeksi air langsung dapat ditingkatkan dengan menggunakan algoritma adaptif yang memantau kondisi mesin dan mengatur suhu injeksi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tuh memungkinkan pengoptimalan secara real time berdasarkan beban dan kondisi dari operasionalnya. Selain itu, integrasi dengan sistem perpindahan panas dalam mesinnya juga dapat membantu pengoptimalkan efisiensi dari thermalnya. Bagaimana Ikram, sudah menjawab belum? Sudah cukup menjawab. Pertanyaan kedua, Dita, boleh Dit? Izin menjawab pertanyaan Albi, yang mana bagaimana suhu injeksi air langsung atau direct water injection mempengaruhi proses pembakaran dalam mesin Rankine internal ignition, compression, and efisiensi thermalnya. Jawabannya ya adalah suhu injeksi air langsung atau direct water injection dalam mesin Rankine internal combustion ignition mempengaruhi proses pembakaran dengan cara meningkatkan stabilitas suhu dalam ruang bakar, yang mana apabila suhu yang lebih rendah dapat mengurangi resiko detonasi dan juga NOx emission, dan juga meningkatkan efisiensi thermal dengan mengurangi kerugian panas. Bagaimana, Albi? Baik, terima kasih Dita. Cukup menjawab. Masih kembali, Albi. Pertanyaan Pak. ya, oke. Sudah 2 pertanyaan ya sesi diskusinya. Kemudian bisa ditutup.
Lalu yang pertanyaan-pertanyaan tadi yang ditanyakan dari kelompok yang belum melakukan presentasi nanti ditulis di slide PowerPoint-nya. Kemudian jawaban apa yang diberikan atau jawaban apa yang dijelaskan di kelompok yang melakukan presentasi. Kemudian setelah semuanya lengkap, nanti dikirimkan di Google Classroom ya.